Hai lovers, balik lagi dengan saya Long Dokter Mobil. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan 5 hal apa yang tidak boleh dilakukan di mesin mobil bertransmisi otomatis, baik itu konvensional otomatis, double clutch atau CVT. Sama ya itu pada dasarnya. Oke, yang pertama adalah jangan ngelewatin genangan banjir yang terlalu tinggi. Saya tahu di Jakarta ini seringnya banjir ya kan. Nah, kalau banjir kita udah nyangkut kan nggak mungkin kita diemin mobilnya, kita berusaha jalan pulang. Nah, kalau kita perhatikan di transmisi otomatis kita itu ada yang namanya lubang penguapan atau breather. Nah, jadi lubang penguapan itu berfungsi sebagai kalau misalkan udara yang di dalam transmisinya ini udah panas, itu dia bisa menguap keluar sedikit-sedikit. Nah, gitu loh. Nah, jadi ketika kita lewat banjir, biasanya nih air itu dari banjir dari luar itu, kalau lubang itu sampai tergenang, airnya masuk ke situ. Nah, jadi kalau air itu masuk ke dalam sistem transmisi dan kecampur sama olinya, itu transmisinya jebol lama-lama. Itu bener-bener bisa jebol. Jadi bagi Anda yang punya mobil matic, kemudian udah pernah lewatin banjir, saya sarankan cek di dipstick. Jadi dipsticknya dikeluarkan, dilihat kalau olinya putih-putih berarti itu kecampur air. Kalau olinya masih warna merah berarti itu masih oke. Oke, itu tips yang pertama. Tips yang kedua adalah nih, kita lihat kan kalau misalkan di transmisi itu kan ada P, R, N, D. P itu park, R itu reverse atau mundur, N itu neutral, D itu drive, ya kan. Nah, jadi untuk mobil Eropa itu biasanya kan ada nih safety switch-nya. Mobil-mobil yang ada safety switch-nya sih bagus gitu loh. Nah, cuman saya beberapa melihat di mobil-mobil Honda dan Toyota itu nggak ada safety switch-nya. Jadi dari N ini kita tinggal putar sedikit, dia bisa masuk ke R. Nah, kenapa saya bilang itu jelek? Sekarang begini, ketika kita lagi jalan nih, di drive lagi jalan gitu kan, posisinya di drive transmisinya, dan kemungkinan ada anak kecil atau kita lagi atau teman kita lagi bercanda, kesenggol masuk ke R, itu betul-betul transmisi bisa jebol dan rusak berhenti di situ. Jadi jangan sekali-sekali main-mainin transmisi atau main-main itu jauh-jauh dari persnelengnya ya, gear persneleng. Itu satu. Yang kedua juga, ketika misalkan kita lagi maju mundur, lagi parkir nih, pastikan mobil itu benar-benar berhenti dulu, baru kita masukin giginya ke gigi mundur. Jangan buru-buru dari D, karena kita mau parkir kan biasa maju mundur, kita terburu-buru kepengen parkir lebih cepat, akhirnya mobil itu nggak berhenti total, kita udah masukin ke R nih, terus kita masukin ke D lagi. Itu biasanya koplingnya cepat rusak gitu nanti kayak begitu. Nanti nggak lama koplingnya bisa ngejeduk. Nah, itu sebaiknya jangan tinggal dilakukan. Jadi yang bisa dilakukan adalah ya kalau memang mau parkir ya pelan-pelan aja, majuin, mundurin, benar-benar berhenti mobilnya. Oke, itu tips saya yang kedua. Nah, tips saya yang ketiga, Jakarta kan macet nih, ya kan? Kalau macet, kita tahu nih macetnya agak lama. Jangan selalu kita biarkan di posisi D terus. Jadi kalau misalkan kita tahu nih, oh ini agak lama ya kan, ya balikin aja ke netral. Karena kenapa? Ketika kita masukin di D, dia transmisinya itu tetap berputar di dalam. Yang akan habis itu ya wobble plate-nya atau koplingnya, memang kopling transmisinya. Nah, kopling transmisi otomatis itu jauh lebih ribet dan jauh lebih mahal. Makanya untuk masukin dari D ke N nggak butuh tenaga begitu banyak, dan saya sarankan kalau memang lagi macet ya kita masukin ke N, nanti kalau mau jalan baru kita masukin ke D lagi. Oke. Nah, terus tips saya yang keempat adalah beberapa mobil matic memang kalau setelah di remap itu kita bisa melakukan burnout. Jadi maksudnya begitu kita pencet gasnya, ban belakangnya itu spin, atau ban penggeraknya itu spin, belakang atau depan sama aja lah. Nah, boleh dilakukan, memang seru kan, asik kan ngeliatinnya. Cuman jangan sering-sering kalau transmisinya matic. Kenapa? Karena itu transmisinya itu banyak selip di dalamnya. Nah, jadi kalau kita lakukan burnout sering-sering, akhirnya oli transmisinya habis, koplingnya juga bisa habis. Nah, untuk oli, tips saya yang terakhir, yang kelima adalah penggantian oli transmisi secara rutin. Biasanya untuk mobil baru itu setiap 40.000 km. Nah, cuman kalau udah ada umur, saya sarankan setiap 20.000 km itu diganti oli transmisinya. Jangan pernah percaya ketika di label oli transmisi itu ada tertulis lifetime oil. Nah, waktu itu saya pernah tanya nih ke yang bikin nih, manufakturernya, ini maksudnya oli lifetime apa? Oh, itu maksudnya oli lifetime transmisinya. Jadi bukan olinya tuh lifetime, bukan. Oli lifetime-nya sama-sama transmisinya. Oke, umur transmisinya berapa lama? 150.000 sampai 170.000 km. Jadi mereka itu memprediksi bahwa kalau olinya nggak diganti, 150.000 sampai 170.000 km itu transmisinya dead atau mati. Untuk dibikin ulang ya itu sih mahal banget. Jadi makanya saran saya adalah mengganti oli transmisi. Dulu ada customer saya bawa Volvo C60 ya kalau nggak salah ya. Dia juga bilang
di labelnya oli transmisi nggak usah diganti, di bukunya oli transmisi nggak usah diganti. Dia ke Volvo juga, Volvo-nya bilang oli transmisi nggak usah diganti. Terus dia tanya ke saya, ini transmisi gue kok nggak enak ya, ada bunyi ngejeduknya ya, apa perlu gue ganti nggak sih? Cuman gue ke Volvo dibilangin nggak usah ganti. Ya saya bilang dong, ya Volvo bilang nggak usah ganti, kalau emang ngejeduknya diganti aja. Kan namanya penggantian oli adalah bagian dari maintenance, jadi sehingga transmisi kita itu sehat. Karena kenapa? Kalau transmisi rusak, sekelas mobil Honda Jazz aja Anda kira-kira keluar di atas 10 juta untuk ngeberinnya. Itu pun kalau bener, biasanya orang-orang ambil copotan transmisi copotan ex Singapura untuk dipasang lagi, itu juga udah nggak enak mobilnya. Daripada mobilnya nanti nyusahin atau transmisinya nanti mengeluarkan duit terlalu banyak, lebih baik Anda rutin lah ganti oli transmisi setiap 20-40 ribu kilometer. Oke, mungkin sekian dulu dari tips dari saya ngomong otomobil. Thanks.